Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, baru-baru ini pemerintah berencana akan mengganti peran PNS dengan robot atau program kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Rencana digantikannya PNS dengan teknologi robot telah digaungkan Presiden Joko Widodo sejak 2019 silam. Saat itu Jokowi mengaku telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggantikan jabatan di PNS dengan teknologi robot. Momen ini sontak jadi perbincangan hangat dan mengejutkan publik, terlebih para pejuang CPNS yang mengincar kesempatan pendaftaran selanjutnya. Lalu apakah sahabat Islami tahu siapa penemu robot pertama kali? Apakah Leonardo da Vinci? Inilah penemu robot pertama kali diciptakan di dunia. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat Islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat Islami lainnya. Di abad ke-12 Masehi, air mancur yang dapat diprogram untuk dinyalakan dan dimatikan, yang meletakkan dasar untuk teknik modern, hidrolika, dan robotika. Ini hanyalah beberapa dari ciptaannya yang luar biasa. Ia juga menciptakan mesin praktis termasuk alat penarik atau pemompa air yang digunakan oleh para petani selama berabad-abad lamanya. Inilah robot diciptakan pertama kali, sehingga pada saat sekarang ini banyak orang yang menggunakan manfaat dari ciptaannya. Siapakah dia? Dia adalah Al-Jazari, bernama lengkap Abu Al-Ijz Ismail ibnu Al-Razaz Al-Jazari, yang lahir pada tahun 1136 Masehi di Diyarbakir di tempat yang sekarang menjadi Turki, bagian tengah selatan. Ia adalah putra dari seorang pengrajin yang rendah hati. Kelahirannya pada saat itu bertepatan dengan kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan lokal serta efek perang salib. Al-Jazari dewasa bertugas sebagai insinyur untuk melayani penguasa daerah Artukhid. Dinasti Artukhid pernah memperluas kekaisarannya ke Suriah. Namun bagaimanapun kekuatan Artukhid masih berada di bawah kekuasaan dinasti Zangid, tetangga yang lebih kuat. Terlepas dari pergolakan perang salib dan hubungan yang bergolak antara kekuatan muslim yang berbeda, kehidupan insinyur yang brilian berjalan damai untuk melayani beberapa raja Artukhid. Tidak seperti penemu praktis lainnya pada masa itu yang meninggalkan sedikit catatan tentang pekerjaan mereka. Al-Jazari memiliki hasrat untuk mendokumentasikan karyanya dan menjelaskan bagaimana dia membangun mesinnya yang luar biasa. Pada tahun 1206 Masehi, dengan hasil yang luar biasa, dia memberi dunia sebuah katalog tentang mesin yang tak tertandingi, yang sekarang dikenal sebagai The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Al-Jazari menyertakan diagram yang cermat dan ilustrasi warna-warni untuk menunjukkan bagaimana semua bagian cocok satu sama lain. Beberapa salinan karyanya yang tidak lengkap masih ada, termasuk yang dipegang oleh Museum Topkapi Sarayı di Istanbul, Turki. Dihargai karena detail artistik dan keindahannya. The Book of Knowledge adalah satu-satunya sumber informasi biografi yang ada pada Al-Jazari. Naskah itu meninggikan dia sebagai Badi al-Zaman atau unik dan tak tertandingi, dan Al-Sheikh atau terpelajar dan layak, dan mengakui beberapa penemuan yang diwariskan. Penemuan Al-Jazari memanfaatkan inovasi dan keilmuan yang ada selama beberapa abad era sebelumnya. Penemuan tersebut memanfaatkan sains dan kebijaksanaan dari budaya Yunani kuno, India, Persia, Cina, dan lainnya. Para penguasa Muslim menaruh perhatian yang dalam pada pengetahuan tentang tanah yang mereka taklukkan dan berminat untuk menggunakan karya yang Al-Jazari ciptakan. Seiring dengan berkembangnya ilmu filosofi, kedokteran, astronomi, dan zoologi, teknik mesin muslim mencapai ketinggian yang luar biasa di tengah tokoh-tokoh luar biasa, termasuk trio penemu Persia abad ke-9, Banu Musa bersaudara. Mereka menerbitkan banyak karya. Al-Jazari kemungkinan besar dipengaruhi oleh penemuan mereka yang ditampilkan dalam The Book of Ingenious Devices, juga dikenal sebagai The Book of Tricks.
Al-Jazari juga dipengaruhi oleh penemu non-muslim seperti akhir abad ketiga sebelum Masehi, yaitu Apollonius dari Perga, seorang geometris berpengaruh yang Al-Jazari puji dalam karyanya. Niat Al-Jazari tidak hanya untuk membangun warisan para penemu hebat ini, tetapi untuk menyempurnakannya. Dalam kata pengantar The Book of Knowledge karyanya, Al-Jazari menulis, "Saya menemukan bahwa beberapa ilmuwan sebelumnya telah membuat perangkat dan telah menjelaskan apa yang telah mereka buat. Mereka tidak mempertimbangkannya sepenuhnya dan juga tidak mengikuti jalan yang benar untuk semuanya dan bimbang antara yang benar dan yang salah." Di antara karya ciptaan Al-Jazari seperti misalnya jam, air mancur, robot musik, mesin air, dan mesin pengukur. Salah satu perangkatnya yang paling terkenal adalah jam air raksasa yang menampilkan seekor gajah yang menggendong pengemudinya. Jam air sederhana ini telah digunakan di Mesir dan Babilonia kuno. Semuanya telah terangkum dalam bukunya. Robot pertama dalam sejarah. Penemuan fantastis Al-Jazari lainnya yang menarik perhatian para sejarawan sains adalah robot. Ini dianggap sebagai robot pertama yang diprogram dalam sejarah. Karya fenomenal tersebut mirip seperti kotak musik yang dirancang untuk memainkan lagu-lagu sebagai hiburan. Mekanisme kerja yang digunakan yaitu menganimasikan para drummer yang diprogram untuk memainkan ketukan secara berbeda. Alat ini kemudian menjadi mainan bagi orang kaya saat itu. Al-Jazari memahami kebutuhan untuk mempesona pelanggannya yang kaya dengan karya terbarunya. Sebagai pengrajin dari latar belakang yang sederhana, Al-Jazari juga mengetahui apa saja kebutuhan sehari-hari sehingga ia merancang gadget yang gunanya untuk meringankan beban kerja orang-orang. Dalam buku The Book of Knowledge, Al-Jazari menjelaskan secara rinci setidaknya 5 mesin yang memfasilitasi pengambilan air dan pengairan, baik itu di sektor pertanian maupun di rumah. Di dalam buku The Book of Knowledge, sifat rendah hati Al-Jazari tercermin dalam bahasanya. Penemu lain umumnya sengaja menulis prosa mereka dalam bahasa yang tidak jelas untuk membatasi orang-orang kecil. Namun hal ini berbeda dengan Al-Jazari yang bersusah payah untuk membuat bukunya dapat diakses oleh pembaca dari kalangan manapun. Dengan demikian, siapapun bisa membangun beberapa mesin yang lebih praktis berkat penjelasan Al-Jazari, penemu muslim yang sangat tertarik pada proses konstruksi seperti pada teori dan perhitungan. Al-Jazari wafat pada tahun 1206 Masehi. Dia dikenang terutama karena buku tersebut. Lebih dari itu, penemuannya yang terrealisasi akan memainkan peran kunci dalam kehidupan sipil selama bertahun-tahun yang akan datang. Di antaranya adalah sistem pasokan air dengan menggunakan roda gigi dan energi hidrolik yang digunakan di masjid dan rumah sakit di Diyarbakir dan Damaskus. Asbab penemuannya banyak sistem yang meniru desainnya tetap digunakan hingga saat ini. Sebagian besar inovasinya berabad-abad lebih awal dari pencapaian sains Eropa. Karyanya membuat Leonardo da Vinci terpesona pada robot Al-Jazari. Sejarawan insinyur dan teknologi Donald R. Hill, penemu buku terjemahan terkenal The Book of Knowledge, menyampaikan betapa pentingnya karya Al-Jazari. Dia menyebutkan Al-Jazari sebagai bapak robotika, merupakan sosok Leonardo da Vinci dari timur. Tentu saja julukan itu tidaklah tepat, karena perbedaan waktu yang didahului Al-Jazari justru lebih cepat. Leonardo da Vinci adalah Al-Jazari dari barat. Sahabat Islami, itulah awal mula robot ditemukan. Semoga Al-Jazari menjadi inspirasi bagi kaum muda Islam untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat untuk umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.